Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Lana Sadana Mulyana Putra dari Politeknik Negeri Malang, PS3U Lumajang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hardware komputer. Hardware komputer yaitu perangkat keras. Nah, hardware atau perangkat keras itu sendiri adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini ada komponen penting yang dapat menghidupkan komputer secara normal. Di sini ada 6 komponen penting. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu otak sentral dari sebuah komputer. Yang kedua ada GPU atau Graphic Processing Unit, yaitu hardware yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan grafis. Yang ketiga ada storage, yaitu sebuah media penyimpanan komputer yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Selanjutnya ada motherboard, yaitu tempat terpasangnya CPU, GPU, dan RAM dan soket yang lainnya. Lalu ada power supply, hardware yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing. Lalu selanjutnya ada RAM, penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Di sini saya akan menjelaskan secara detail. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, pengatur koneksi input-output, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan soket kartu tambahan. BIOS adalah bagian utama yang mengatur sistem input-output pada komputer. Bagian termasuk input seperti keyboard dan mouse. Bagian yang termasuk output seperti monitor dan printer. Nah, input dan output tersebut tadi akan ditancapkan ke motherboard. Selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit, biasanya disebut dengan prosesor. Nah, prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam satu detik. Satuan frekuensi clock dinyatakan dengan Hertz. Prosesor yang paling banyak digunakan di pasaran saat ini adalah Intel dan AMD. Selanjutnya ada GPU atau Graphic Processing Unit, biasanya disebut dengan VGA card atau Video Graphic Array, yakni berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran GPU ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah GPU, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Selanjutnya ada storage. Storage adalah hardware yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Saat ini perangkat storage terus dilakukan pengembangan baik secara jenis perangkatnya maupun inovasi dari ukurannya. Macam-macam storage yaitu ada hard disk, SSD, flash disk, CD-ROM, dan lainnya, masih banyak lagi. Selanjutnya ada RAM atau disingkat dengan Random Access Memory. Ini sama halnya seperti storage, tapi RAM itu adalah unit penyimpanan data yang tidak permanen. Artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Jadi dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboard, sama halnya seperti CPU tadi. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih prosesor, motherboard, dan RAM. Lalu selanjutnya adalah power supply. Power supply adalah salah satu hardware dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Sesuai dengan pengertian power supply pada komputer, maka fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.